Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Amelia, NIM 2108622, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman seluruh materi dari materi awal sampai akhir untuk memenuhi persyaratan UAS Filsafat Olahraga. Yang pertama, pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani yang mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, sejarah filsafat. Pertama, filsafat Yunani. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi punya banyak sistem kepercayaan. Segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos dan dongeng. Yang kedua, filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sekitar 200 sebelum Masehi. Hasil kebudayaan masa Romawi dalam berbagai hal seperti 1. Sistem pemerintahan, 2. Sistem kepercayaan, 3. Ilmu pengetahuan, 4. Bahasa dan seni sastra, 5. Hukum dan arsitek. Yang ketiga, sejarah filsafat pada masa modern dan postmodern. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman modern dimulai oleh dua tokoh penting, yaitu 1. Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727, yang kedua Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Landasan ontologi. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses pengetahuan. Yang keempat, aliran filsafat. 1. Aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah aliran dan filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Yang kelima, konsep jiwa, raga, dan tubuh manusia. Jiwa adalah kesempurnaan awal bagi visi yang bersifat alamiah. Konsep tubuh manusia dan filsafat, basis filosofis terpenting yang kemudian dijadikan sebagai tubuh, salah satunya bisa disebut misalnya kerangka pemikiran Aristotelian. Yang keenam, pengertian serta ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan. 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. 2. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara ideologi dan sistem pendidikan. Yang ketujuh, play and games. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir. Yang kedua, games. Games bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai anak-anak dan orang dewasa. Yang ke-8, relevasi play, game, and sport. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Yang ke-9, definisi dualisme dalam olahraga. Dualisme dalam olahraga berarti adanya hubungan antara jiwa dan raga yang mengklaim bahwa fenomena mental yang dilakukan saat berolahraga. 10. Aspek etika dalam olahraga. Etika yaitu studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Penggunaan doping dilihat dari aspek etika. Dilihat pemahaman dari perspektif etika, salah satu penggunaan obat terlarang dalam olahraga adalah merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.